Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Hendra Sadeke. Saya di sini akan menceritakan perjalanan pelayanan kami di Sion Trip di Kabupaten Waropen, Distrik Wonti. Luar biasa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh melaksanakan pelayanan Mission Trip dan penginjilan dengan luar biasa. Dan untuk biaya transportasi kapal Ciremai dari Jayapura Serui ditanggung masing-masing oleh mahasiswa WIBI Papua. Ini adalah kapal Ciremai yang kami tumpangi dari Jayapura menuju ke Serui. Dari Jayapura ke Serui membutuhkan waktu 18 jam. Dan ini adalah 2 perahu Johnson dari warga setempat yang menjemput kami. Puji Tuhan, warga setempat memberikan tumpangan gratis untuk menyeberang ke tempat pelayanan Mission Trip, dan kami tidak membayar sepeser. Kami singgah di Pelabuhan Serui untuk membeli sembako. Dan ini kami telah menuju ke tempat pelayanan. Kami melewati badai gelombang laut yang sangat kencang, dan beberapa kali mesin perahu Johnson kami mati di tengah laut. Tetapi kami tidak takut, karena bersama dengan Yesus sebagai jurumudi kami percaya dan sungguh percaya Yesus bersama kami. Dan ini kami melewati hutan bakau yang ada di pesisir pantai Kabupaten Waropen. Kabupaten Waropen juga disebut hutan bakau yang ada di Provinsi Papua, dengan kekayaan alam laut yang ada, yaitu kepiting, udang, dan ikan yang begitu melimpah. Ini kami sudah tiba di pangkalan perahu di Kampung Timore, Distrik Wonti. Dan kami berjalan kaki bersama warga yang menjemput kami dari pangkalan ke rumah warga sekitar 10 menit. Dan ini kami telah tiba di rumah warga, di mana tempat tinggal atau menginap selama kami pelayanan Mission Trip. Kami disambut dengan sukacita oleh warga setempat dengan melakukan adat atau budaya. Ketika ada tamu datang, mereka menyambut dengan injak piring, cuci kaki, dan yang dilakukan oleh ibu-ibu setempat. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Tuhan memanggil kita masuk dalam rumahnya. Tak peduli asal dan masa lalu, kita sekarang satu di dalam Dia. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku
Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Karena rumah Tuhan adalah rumah kita, tempat kita semua bersatu mengasihi dan bersuka cita. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Ini adalah malam pertama kami di Kampung Vimore untuk persiapan latihan pelayanan kami. Puji Tuhan, gereja setempat dan gembala setempat memberikan kami untuk mengambil alih semua bentuk pelayanan di ibadah minggu, mulai dari sekolah minggu dan jemaat. Kami tim Mission Trip yang mengambil alih untuk pelayanan. 1, 2, 3. Anak Getsemani, saya dahsyat, saya luar biasa. Yes, yes, yes. Dalam pelayanan ibadah Minggu Raya, ada 2 gereja yang kami melayani dan kami membagi 2 tim. Setelah ibadah Minggu Raya, sorenya kami dari tim Mission Trip mengadakan seminar untuk jemaat. Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2023 jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang, kami dari tim Mission Trip mulai bergerak untuk pelayanan kunjungan ke rumah-rumah untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil, dan mendoakan setiap warga setempat. Kami dari Mission Trip membagi 2 kelompok dalam kunjungan kami di setiap rumah-rumah warga. Setiap warga yang kami kunjungi, banyak warga jemaat yang sakit dan persoalan rumah tangga yang begitu banyak. Ini adalah persiapan kami untuk ibadah gabungan 4 denominasi gereja, yaitu ibadah KKR, anak sekolah minggu dan remaja pada tanggal 24 Mei 2023 jam 4 sore, yang dihadiri kurang lebih 400 lebih anak-anak dan remaja dan orang tua. Anak-anak dan remaja sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ibadah KKR. Dalam ibadah KKR anak dan remaja, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu puji-pujian, kesaksian dari anak sekolah minggu, panggung boneka yang dibawakan oleh saudari Ade Verlita Seli, dan permainan balon yang dibawakan oleh saudara Irene Pasaribu,
bersama saudara John Maniakasi dan juga penginjilan anak melalui buku tanpa kata yang dibawakan oleh saudara Hendra Sadeke, dan juga ada badut yang dibawakan oleh saudara Yansen Soma. Dan setelah ibadah kami masuk dalam doa pemulihan bagi anak-anak dan remaja. Banyak lawatan terjadi bagi anak-anak dan remaja. Mereka haus akan kebenaran firman Tuhan yang mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan ini hari ketiga pelayanan kami di tanggal 25 Mei 2023 jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Kami kembali berkunjung ke rumah-rumah warga jemaat untuk memberitakan Injil dan mendoakan mereka. Ini adalah ibadah Festival KKR Gabungan kedua yang dihadiri oleh 4 denominasi gereja, baik itu pemuda, sekolah minggu, dan dewasa. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, lawatanmu sempurna, lawatanmu sempurna. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Lawatanmu terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lawatanmu sempurna. Dalam nama Yesus, terima itu, terima, terima, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita menaikkan puji dari semula. Semula dalam tangan kuasa Bapakku yang berkuasa. Yesus baik, selalu baik, selalu. Ini adalah anak-anak sekolah minggu dan pemuda-pemudi serta dewasa pertama kali menerima lawatan urapan dari Roh Kudus, dan puji Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Papua ini negeriku, Papua ini negeriku, Papua ini kata-kata Papua ini negeriku. Setelah kami ibadah Festival KKR Gabungan kedua, kami beranjak untuk kembali ke tempat penginapan, dan kami melihat orang tua ini keluar dari rumahnya. Orang tua ini sudah berusia lanjut usia, susah untuk berjalan normal. Dia mengalami sakit ini selama 2 tahun lebih. Orang tua ini adalah seorang pendatang dan dahulunya beragama Islam.
dan dia mendapatkan istri di kampung tersebut dan menikah tetapi sudah meninggal. Dan ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, setelah kami memberitakan Injil dan mendoakannya, pada malam itu ada mujizat terjadi, yaitu kesembuhan dan dapat berjalan normal. Orang tua ini berkata, "Saya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus." Dan orang tua ini kegirangan sukacita sambil melompat dan menendang. Dan ini disaksikan oleh keluarga dan anak-anaknya. Mereka sangat bersukacita. Yang rencananya mereka bawa ke rumah sakit untuk berobat, tetapi tidak jadi karena Tuhan telah menyembuhkannya. Di hari ketiga tanggal 26 Mei 2023, jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang kami melayani jemaat untuk kelas pembaptisan, yaitu memorikan, dan setelah kami memorikan dilangsungkan ibadah pembaptisan. Dan seisi dunia, haleluya, yang sucikan sayalah, glorialah pancaran surga. Terbukalah buat saya dan seisi dunia, haleluya, pancaran yang sucikan sayalah, glorialah pancaran surga. Surga terbukalah buat saya dan seisi dunia, haleluya, pancaran yang sucikan sayalah, glorialah pancaran surga. Since Kayoy, apakah saudara percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara? Apakah saudara percaya Tuhan sanggup mengampuni dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup saudara? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan menyediakan kehidupan kekekalan bagi saudara? Atas pengakuanmu dan keputusanmu ini, saya baptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam buku kehidupan kekal, darahnya yang sucikan segala dosaku. Namaku di sanalah, namaku di sanalah. Dalam buku kehidupan kekal, darahnya yang sucikan. Selesai ibadah pembaptisan, kami melanjutkan melayani anak-anak untuk belajar menulis dan mengenal huruf abjad dan belajar membaca. Ini adalah persiapan kami untuk menuju ke tempat ibadah penutupan KKR. Ini adalah kesaksian dari jemaat bagaimana Tuhan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, semua ini karena kuasa dari Roh Kudus.
sebelah sana. Ya, ada mau bersaksi. Ya, sedikit. Perkenalkan nama. Nama saya Afgan Makaburi. Nah, sedikit. Saya tadi malam diambil Tuhan ke surga. Tuhan katakan, janganlah takut kepadaku. Haleluya. Ya. Saya lihat kemarin malam dia sudah tidak berdaya. Sudah tidak bernyawa dia ini. Tapi ketika kita naikkan doa kepada Tuhan, kalau Tuhan 2000 tahun yang lalu dia bangkitkan orang mati, hari ini terjadi di Wonti. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan terus, tepuk tangan. Ayo, jangan di sana. Coba satu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dikalahkan. Balik lagi. Oh my God. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan. Ini adalah malam terakhir kami di tempat ini di distrik Wonti. Sebelum kami beristirahat, ada seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa datang ke tempat penginapan kami untuk membantu mendoakannya. Dan puji Tuhan, setelah kami mendoakannya, yang sebelumnya ibu ini tidak dapat mengucapkan nama Yesus atau sulit berbicara, setelah beberapa menit kami mendoakannya, ibu ini dapat mengucapkan nama Yesus dan memuji serta menyembah Yesus dan berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah perpisahan kami bersama dengan jemaat setempat. 515 meter. Nama tempat ini? Masih distrik Wonti. Baik, inilah yang biasa orang cerita tentang jembatan panjang 550 meter mulai dari sini. Dan ini hamba Tuhan yang mereka sedang antar kita. Terima kasih, dalam perjalanan ini kita akan menempuh jembatan yang sebelah tadi 550 meter. Terima kasih Yesus, Engkau berikan alam yang luar biasa untuk distrik Wonti, Kampung Pimore, dan ada beberapa kampung yang mereka mengelola sumber daya alam yang ada di sini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati yang mengelola alam di tempat ini. Shalom. Inilah jembatan yang terpanjang di Kabupaten Waropen yang ada di distrik Wonti, Kampung Kampung Ondase. Dan ini di mana jalan yang kita sudah lewat ke belakang. Dalam perjalanan kami, warga jemaat mengantarkan kami sampai di pelabuhan perahu yang ada di distrik Wonti. Kami berjalan kaki dari tempat pelayanan ke pelabuhan kurang lebih 2 jam. Dalam perjalanan pulang pun, kami tak henti-hentinya untuk melayani warga jemaat yang meminta untuk didoakan. Ada 3 warga jemaat dan puji Tuhan lawatan kesembuhan terus terjadi. Dan ini adalah salah satu anak yang bernama Luther yang sakit limpa, dan kami mendoakan puji Tuhan ada kesembuhan terjadi. Pak Yesus dahsyat tidak? Dahsyat ya? Adik ini dia tidur Luar biasa. Ya. Tuhan sudah di tempat tidurnya, tapi karena para pastor mereka berdoa, dia sudah berdiri, dan dia sudah berdiri tegak, luar biasa, dalam nama Yesus.
mereka berdua, dengan nama teman-teman pastor, luar biasa. Mama kasih nama itu hebat. Nama dan dia sudah dipulihkan dengan darah Yesus. Ini anaknya. Papua. Terima kasih karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah lakukan 2023 tahun yang lalu, bukan hanya di Judea Samaria Bethlehem. Aktivitas mama udah bikin apa bang? Kuasa yang sama juga ada pada Mama kita, bilang, papa bilang, dan kuasa itu juga ada pada anak ini. Terima kasih, Yesus baik. kerja apa yang bisa dikerjakan? Kerja. Dan hari ini dia sudah Sudah sembuh. berdiri dan dia sudah Cinta saya bilang, agak sembuh. sedikit, tapi tidak terlalu. secara total, dan Amin. dia punya fisik sudah bagus. Terima kasih. Teman-teman. Yesus dahsyat. Terima kasih. Ini perahu yang ada di sini. Ini yang anak yang dibawa ini, dia selama 1 minggu tidak pernah bangun dari tempat tidur. Para pastor berdoa, setelah berdoa selesai, Tuhan Yesus sembuhkan secara total. Dan sekarang dia sudah turun. Ini adalah di mana dia tempat mencari. Ini dia punya perahu. Dan hari ini tidak sampai 5 menit dia sudah, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan totalitas kepada anak ini, dan sekarang dia sudah naik ada di perahu dan dia akan melakukan aktivitas di mana setiap hari dia beraktivitas di laut ini. Dan ini adalah rumah anak ini, yang dimana para pastor mereka berdoa di tempat ini. Dari sini mereka berdoa dan anak ini sembuh, dan dia turun lewat sini. Kemudian dia ada aktivitas di bawahnya. Tuhan Yesus dahsyat. Siap-siap pulang ke Seruit. Atas tadi mana ya? Pokoknya kita harus datang lagi. Harus datang lagi. Ini bukan yang terakhir. Dah. Ambil video ini, kau bicara sudah kata ya? Kata sudah. Ini sab HP tadi kan? HP. Dadah semuanya. Baik. Atas di situ kan? Terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa, luar biasa, yang mengasihi kami 1 minggu kami pulang dari Open, istri, kampung, masyarakat setempat untuk merasakan keadaan itu, merasakan lawatan Tuhan yang terjadi atas mereka. Semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah membuka sekolah Alkitab Wiwi Papua dengan pengajaran yang alkitabiah dan berfokus pada Kristus.
Puji Tuhan, dengan pertolongan dari Roh Kudus, pelayanan kami sesuai dengan visi misi dari WIBI, yaitu sekolah yang berdampak bagi dunia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.